Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Indirawan S dari G24 dari kelas 1T. Di sini saya akan jawab tugas dari dosen Pak Ananda yaitu mata kuliah PBO. Di sini saya akan jawab soal yang pertama ya. Soal yang pertama itu tentang cara mengkategorikan usia dari anak-anak dan menampilkannya remaja, dewasa, hingga lansia. Nah, di sini saya menggunakan scanner ya. Jadi menggunakan Java, util, scanner. Nah, setelah ini kita akan membuat in usia. Saya akan mengambil usia dan juga string umur. Setelah itu, sini kita menggunakan scanner, maka membuat scanner yang gini, scanner input sama dengan new scanner system in. Nah, tutup. Setelah itu kita akan memasuki while. Kenapa saya pakai while? Karena di sini kita akan mengantisipasi ya berbagai macam error untuk setiap data yang ingin dimasukkan. Nah, setelah itu solve, tekan tab. Setelah itu kita masukkan usia Anda. Setelah itu kita spasi, kita menggunakan umur sama dengan input. The next line untuk oke. Sini kita akan menggunakan try ya. Try, baru kemudian usia sama dengan integer par integer dot jangan lupa ini yang besar integer dot parse in untuk dalam kurung umur. Setelah itu kita akan masuk ke dalam if usia kurang dari 12 try tadi short kategori anak-anak. Setelah itu kita menggunakan break. Nah, setelah itu menggunakan else if ya. Saya hampir lupa. Else if kemudian dalam kurung kita menggunakan usia lebih dari sama dengan 12 dan usia kita menuju remaja berarti 18. Setelah itu kita menggunakan kategori remaja. Oke. Kemudian kita melakukan break lagi. Kemudian kita masuk ke else if lagi. Setelah itu usia lebih dari 18, usia lebih dari 60 karena kita akan merujuk ke dewasa ya. Nah, setelah itu di sini kita akan menggunakan sort kategori dewasa. Kita tutup break. Setelah itu kita hapus sebentar. Oke.
Setelah itu kita melakukan break, kita menggunakan else if lagi ya untuk nutupin usia yang lewat dari lansia sampai tua deh. 960. Setelah itu break, baru kemudian shoot kategori lansia. Oke, setelah itu break. Setelah break, maka ada tanda seperti ini, dan kemudian tanda lagi. Saya menggunakan catch number for exception A. Nah, sini tutup, terus kita menggunakan sort lagi, dan sini tidak sesuai. Tanda seru, input harus lengkap. Nah, setelah itu kita rapikan sebentar, tutup, oke. Nah, sini sudah. Nggak lama kita akan melanjutkan yang number format exception. Oke. Sini cukup print line, melakukan break. Di sini ada yang. Nah, oke. Oke. Nah, di sini kita udah siap ya, teman-teman. Jadi kita langsung siaran file. Nah, dari nih, masukkan usia. Jika saya ingin masukkan umur 5 tahun, saya akan menjawab dari anak-anak. Oh, di sini ada yang tahu kenapa ada di bawah 5-nya? Karena di sini saya kan tadi masukkan printline. Nah, coba kita printline-nya kita hapus jadi print. Oke, sini saya minta inputkan angka 100. Nah, sini mungkin teman-teman bisa lihat. Oh, saya ada yang salah nih. Saya ini deh. Oh, iya. Jalur 60 saudari. Oke, coba kita lihat ya. Coba kalau saya mau ikutkan usia 100. Nah, kalau saya mau ikutkan umur 40, ya bisa. Nah, dari soal yang pertama udah kita jawab ya. Selanjutnya kita akan menjawab dari soal yang kedua. Gas. Uh, ada yang apa nih? Nebak. Sabar ya, kita pindahin dulu. Kita akan satuin. Oke, satuin juga. Oke, ini kita tunggu saja karena kita mau coding lagi nih. Nah, tugas dari nomor 2 ini yang diminta yang pertama yaitu adalah cetak bilangan ya. Nah, oke, sini kita nggak usah pakai keyboard ya untuk scanner. Nah, sini kita aja langsung ke SVM tab, kemudian kita langsung aja masuk ke sort. Sini kita masukkan cetak bilangan. Nah, setelah itu saya ingin menggunakan for in i sama dengan 0 tutup, terus kemudian i kecil dari 50 tutup. Kemudian untuk file saya subsymbol bukan o. Setelah itu menggunakan i plus. Kemudian tandanya. Setelah itu saya menggunakan sort lagi. Sini saya akan memerintahkan i 1 karena setiap kali penjumlahan akan menampilkan 1. Menambah 1 terus. Dan begini, spasi.
Start Outprint kita hapus sebentar untuk jangkauannya ya. Setelah itu menggunakan if, saya menggunakan i sama dengan 9. Terus kemudian tutup. Setelah itu short, saya menggunakan tanda slash yang apa ya, yang begini ya. Karena ini untuk bagian yang bisa scroll-scroll samping-samping gitu. Nah, setelah itu saya mencet if lagi, bisa kita jangkau ya. Dan ketik if, oke. Di sini saya menggunakan if sama dengan 19. Tutup. Kemudian saya menggunakan short, saya menggunakan lagi slash n, oke. Saya menggunakan tutup, saya menggunakan if lagi. Kemudian saya ginikan, terus gini, 29. Oke, baru short, menggunakan tanda lagi, kemudian saya menggunakan tutup lagi, dan saya lakukan if. I sama dengan 39. Tutup, kemudian menggunakan short, dan slash n. Oke, di sini nah, sovereign line cetak bilangan for i sama dengan 50 i plus plus for yang tadi ini menunjukkan sistem for print i plus plus i sama dengan oke i satu plus kita cari dulu ya. Oke, setelah ini kita rapikan bentar. Ups, ada yang salah nih. Plus plus n. Ini tidak seharusnya ada di sini. Hapus terlebih dahulu. Slash n. Oke, setelah itu kita tutup. Yes, sistem outprint tadi ini mungkin ada kesalahan ya. Sistem outprint, sistem outprint. Sama dengan oh, kesalahan kah? If i9, i19, 29, 39. Terus i50, i plus plus. In i sama dengan 0. I lebih kecil dari 50 karena minta cetak bilangan sampai 50. Kemudian short print. Hmm, saya ada kesalahan. Saya kurang tanda plus. Nah, oke, kita coba run ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Nah, satu, saya bilangan dari 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30, 31 sampai 40, 41 sampai 50. Oke, kita lanjutkan lagi ya soal yang 3, gas 3. Nah, di sini saya akan menggunakan Java Multi Scanner. Saya pakai PSVM tab, menggunakan scanner input sama dengan new scanner system in. Oke, setelah itu saya ingin masukkan nih angka pasti biar ada keren. Setelah angka, setelah itu inputkan angka yang diinginkan. Nah, teman-teman bisa nih mau berapapun angkanya itu. Setelah itu angka sama dengan
input dot next in. Oke, tutup. Set. Setelah itu kita menggunakan set lagi. Set tadi diganti list angka. Apa aja angkanya. Setelah itu kita enter. Kita menggunakan for in i sama dengan 1. Tutup. Terus kemudian i set angka. Nah, setelah itu akan tutup i plus plus. Oke, baru menggunakan sort i plus. Oke, nah setelah itu udah deh kita rapikan dulu. Kita rapikan ya. Oke, itu jalankan. Oke, apa yang terjadi? Input kan angka yang diinginkan. Saya mau 10 deh, list angka. Nah, 1 sampai 10. Oke, ini mungkin saya hapus ya, biar nggak ke bawah. Nah, kemudian saya minta 20. Oke, setelah itu kita lanjutkan lagi. Tugas yang keempat. Oke, oh, masih di sini ya? Keren juga saya. Udah deh, sama aja deh. Nah, tugas yang keempat ini tadi dia untuk apa ya? eh, Menghitung radius lingkaran. Nah, sini saya menggunakan masih sama ya, import java dot util dot scanner. Kemudian saya ke svm, kemudian saya scanner input name scanner system.info. Tutup. Kemudian kita menggunakan in radius ya. In radius tadi itu mulai dari 0. Tutup. Kemudian sel itu radius. Aduh, saya pencet apa nih? Jadi merah gini. Oke. Hitung radius lingkaran. Oke, kita spasi, kita tutup ya. Kita tutup. Kemudian saya radius sama dengan input dot next in, tutup kurung. Oke, setelah ini kita menggunakan double luas karena juga minta luas, menggunakan rumus 3,14 ya, 3,14 kali radius kali radius, tutup, double keliling sama dengan 2 kali 2 ini tadi kelilingnya tadi ya, kali 4 kali 1 kali radius, tutup, gunakan sum lagi untuk akhirannya. Oke, kita bikin ekspresi aja, luas lingkaran, kemudian gini. Setelah itu kita tambahkan luas, tambah lagi slide n, sebelumnya kita tambahin tanda kutip n keliling, kita nggak usah jauh-jauh, keliling lingkaran. Oke, kemudian plus keliling. Dah, oke. Setelah itu kita rapikan lagi seperti sebelumnya.
tutup, tutup, tutup. Nah, setelah itu kita jalankan. Oke, kita besarkan. Saya minta 10. Nah, sini ada keluar ya dari luar lingkaran tadi yang sesuai rumus ya. Sini ada buat ini saya kurang. Oke. Hitung ini kita ganti. Print line. Print line itu tambah LN itu untuk jarak apa ya? Jarak ke bawah. Jadi kayak baris baru. Nah, seperti ini ya. Oke, coba kita ulang lagi. Oke, saya mau hitung 15 aja deh. Mau sampai banyak, 6 aja. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman tadi seperti yang ini ya, rumus double luas, double keliling. Oke. Setelah itu kita lanjutkan lagi untuk tugas yang kelima. Tugas 5. Masih sama nih. Kita pindahin lagi. Oke, setelah itu kita turunkan. Setelah itu kita lanjutkan lagi ya, tugas kelima tentang jumlah deret ya yang mau ditampilin gitu. Oke, kita masuk import java.util.scanner. Tutup pspm. Kemudian kita oke, buat lagi ya kayak tadi ya. Scanner input and scanner system.in. Nah, tutup. Oke, sini saya menggunakan in seperti apa dan saya komoditinya menggunakan V ya, V1 dengan saya menggunakan 1 dan koma, saya lebih pakai V2 sama dengan 2. Oke, 2 tutup. Nah, setelah itu saya solve, saya menggunakan input ke jumlah deret yang mau ditampilkan. Oke. Setelah itu kita spasi, kita gunakan n. N ini tadi untuk sebagai input ya, input x input. Oke. Nah, setelah itu saya akan kejauhan. So, short ini untuk deret Fibonacci. Nah, Fibonacci ini tadi kalian bisa lihat aja di Google untuk search ya, apa itu dari Fibonacci. Kemudian ini saya hapus karena saya ingin menampilkan V1 yang pertama. Kemudian saya menggunakan short lagi, saya mau menampilkan V2. Oke, setelah itu kita enter, kita menggunakan for ini untuk hasil tadi in key sama dengan 1. Karena tadi sebelumnya ada 1, kemudian I kecil sama dengan N. Tutup, baru I plus plus. Oke, kemudian ada ini, kemudian in, selanjutnya dengan V1 tambah V2. Nah, sekarang ini sampai apa? Tutup. Kemudian V1 sama dengan V2. Tutup. Saya lanjutkan lagi menggunakan V2 untuk menampilkan ya selanjutnya. Selanjutnya. Tutup. Kemudian saya menggunakan shot lagi. Nah, di sini saya hapus. Maaf ya kondisi tadi salah salah pencet. Oke, sini saya akan memasukkan selanjutnya. Nah, setelah sudah kita rapikan lagi. Oke, kita runkan aja ya. Nah, saya akan kasih tahu nih. Saya ingin nampilin 5 aja deh. 5 deret. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Udah sesuai ya teman-teman. Oke,
Hmm, oke, teman-teman lihat. Di sini kita akan, oke, tugas 5 kita. Oke, sini saya akan hapus aja ya ini ya. Nah, print aja. Oke, taran. Saya mau minta angka berapa ya? Angka 10 aja deh. Nah, kamu bisa lihat ya angka Fibonacci ya. Oke, selanjutnya kita akan jawab lagi soal yang ke-6. Tugas 6. Oke. Nah, di tugas 6 ini kita pindahin lagi. Oke, tugas 6 ya. Tugas 6 ini sama. Saya menggunakan scanner. Java.util.scanner. Nah, oke, setelah itu PSVM menggunakan scanner input sama dengan name scanner system.in. Oke, setelah udah saya akan membuat in angka. Oke, saya menggunakan masukkan angka yang diurutkan. Oke, setelah itu angka sama dengan input dot next in, tutup, tutup. Oke, setelah itu saya menggunakan for in i sama dengan angka, tutup, kemudian i besar dari 0, tutup, tutup, kemudian in min min ya. Bukan i plus plus, tadi sebelumnya i plus plus, karena di sini dia akan menampilkan angka yang sesuai yang berderet lah, urut lah, menggunakan i masih plus. Oke, oke, setelah itu hapus, kita rapikan lagi. Nah, kita jalankan, coba ya, kita lihat masukkan angka yang baru. Oke, 10. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, saya hapus saja jadi print. Oke, saya ingin 15. Nah, sesuai ya dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, setelah itu kita jawab lagi ya soal yang ke-6, yang ke-7. Tugas 7, kita pindahin lagi. Oke, oke. Tugas yang ke-7 ini tadi dia menampilkan sebuah kata yang diinginkan ada berapa ya yang jumlahnya di dalam kata itu. Nah, sama saya di sini pakai import java.util.scanner. Oke, kita menggunakan PSVM public static void name. Sini saya langsung saja scanner seperti sebelumnya, input sama dengan new scanner system.in, tutup. Setelah itu saya menggunakan kata ya, kata itu string, string kata, tutup. Saya menggunakan show pada kosong, kita menggunakan show, akan masukkan kata yang dihitung. Nah, oke, menggunakan kata sama dengan input next, like, tutup. Oke,
Nah, di sini menggunakan lagi sort. Nah, di sini jumlah kata adalah sub, baru kemudian kita tambah kata dan length. Nah, di sini teman-teman yang mungkin masih merasa asing ya dari kata length ini untuk menghitung panjang. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kata yang ingin ditampilkan ya. Oke, sebelumnya kita hapus karena saya ingin nampilin ada dua. Oke, tutup. Nah, udah berhasil. Kita rapikan lagi. Kita hitung aja ya. Kita runkan. Nah, saya memasukkan saya orang saya orang saya orang cinta negeri. Nah, di sini kita bisa lihat dari jumlah kata adalah 23 karena 1, 2, 3, 4 spasi dihitung ya, jangan lupa. 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Nah, sebelumnya tadi kita hapus saja ya ln-nya. Oke, setelah itu kita lanjut lagi ya dari soal ke-8. Oke, tugas 8. Nah, tugas 8 tadi tetap aja ya masih menggunakan import Java Util Scanner. Import Java.util dan scanner PSVM. Sini saya masih saja menggunakan scanner input else scanner system in. Nah, di sini saya akan menggunakan sort. So tadi masukkan angka. Kita bantu pisahkan spasi. Pisahkan dengan spasi. Nah, oke. Oke. Setelah itu kita enter saja. Itu menggunakan string angka. Angka ini aja langsung ya. Input the next line. Oke, habis itu menggunakan if angka dot is empty. Empty baru jangan lupa tanda kurung dan ini kita turunkan dulu nih ya hasil output yang keluar. Kalau kita sudah lakukan, akan sub lagi nih. Lalu error. Oke, tidak ada data yang dimasukkan. Nah, setelah itu kita lanjutkan lagi menggunakan else. Else. Setelah itu yuk menggunakan string tanda kurung siku. Di sini kita menggunakan array ya, array yang satu. Angka dan split, oke split, buka kurung, buka tanda kutip, oke garis, tutup, oke setelah itu gunakan s plus, oke tutup, gunakan in jumlah data. Nah, sama dengan angka array dot length. Nah, length ini untuk tadi ya, hitung panjang ya. Jalur spasi menggunakan lagi terus jumlah data yang dimasukkan
Sama dengan di sini kita akan menjumlahkan ya. Oke, kita masukkan aja tadi yang di in jumlah data array, jumlah data. Oke. Setelah itu udah kita rapikan terlebih dahulu supaya enak dipandang. Nah, kita jalankan aja ya. Kita runkan, masukkan angka, pisahkan dengan spasi. Oke, saya ingin masukkan 2, 3, 6, 5. Oke, jumlah data yang dimasukkan adalah 4. Terhitung dari pisahkan dengan spasi. Karena kalau misalkan tidak spasi, maka dia seperti ini. Oke, kita runkan lagi. Misalkan 11, 2, dan 200. Nah, teman-teman bisa lihat kan, yang dimasukkan 3 karena dia tidak dipisah oleh spasi. Seperti angka 100, 99 dari lewat 10, semuanya itu tidak bisa. Makanya harus dipisah satu persatu. Oke, sebelum tadi ini kita ganti print aja ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi untuk tugas yang ke-9 yang terakhir. Tugas 9. Oke, sini kita turunkan lagi. Turunkan ya. Kita lanjut untuk tugas 9 ini masih sama. Kita menggunakan import java.util.scalar. Kita menggunakan PSVM, menggunakan scanner, input sama dengan neo, scanner, system dot in. Tuh. Kemudian kita masukkan aja ya. Di sini yang diminta tuh ada masuk ingin berapa angka ya. Nah, di sini saya menggunakan array 1. Kemudian hit, oke, angka, tuh. Kemudian saya lanjutkan lagi, saya menggunakan sort, ingin masukkan berapa angka. Nah, mau berapa angka kita? Kemudian gini, setelah itu gini, tanda tanya, in jumlah sama dengan input dot next in. Next in, kemudian angka sama dengan neo in. Kita menggunakan kurung siku ya. Jadi di sini kita masukkan aja jumlah tutup, kemudian lanjut lagi so print line, masukkan angka. Jadi teman-teman bisa memasukkan angka berapa aja. Kemudian for ini sama dengan 0, tutup. Kemudian dilanjutkan lagi i kecil dari angka, tutup. Salah, kita lupa ya, kita kan menghitung panjang. Terus kemudian masukkan dot time, kemudian tutup. Nah, baru di sini menggunakan i plus plus. Oke, di sini kita buka lagi. Setelah itu angka, masukkan kurung siku. Nah, yang ditanda tadi ini ada i. For in i ya. Nah, i tadi masuk sini. I sama dengan input dot next in. Ini setelah itu tutup. Nah, setelah itu kita kita menggunakan lagi nih so deret terbaliknya. Nah, di sini deretnya terbalik ya. Oke, setelah itu ini kita hapus dulu print line-nya dan ini print line juga hapus. Oke, lainnya ya. Setelah itu udah ini kemudian lanjut enter, masukkan for si sama in i sama dengan angka dot line minus 1 karena kita ingin masukkan deret terbalik kayak seperti ini. Terus i besar sama dengan 0 untuk minta i min min. Setelah itu udah kita lagi short print angka
kita hapus dulu tanda kutip karena kalau ada tanda kutip itu terbaca nanti kata-kata yang ingin ditampilkan gitu. Baru kemudian ini baru tanda kutip terus spasi. Nah, di sini ada tanda merah ya. Ada kesalahan ini. Nah, di sini saya kurang nol. Oke, di dalam step coding emang begitu. Selalu ada ketinggalan. Nah, sini saya langsung aja ya. Di sini saya kurang, ya hapus print aja. Oke, langsung aja ya. Kita eksekusi. Ingin masukkan angka berapa? Saya masukkan 10. Masukkan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yap. Dari terbaliknya seperti ini tampilannya. Oke, mungkin cukup sekian ya dari codingan live malam ini. Dan saya mungkin mohon maaf kalau ada yang salah dan mungkin kalau ada codingan saya yang mungkin kurang bagus. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.